Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan atau suatu kejadian. Peluang terjadi suatu kejadian dapat dirumuskan dengan peluang A itu sama dengan NA atau banyaknya kejadian A dibagi dengan NS, di mana NA ini adalah banyak kejadian A, NS ini adalah ruang sampelnya. Komplement. Komplement ini adalah suatu kejadian yang sebaliknya, disimbolkan dengan PA komplement. Jadi A aksen ini bacanya A komplement. Sebuah peluang, jumlah peluang keseluruhannya kalau ditambah dengan peluang A komplement itu sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 0. Itu syarat sebuah peluang. Coba kita lihat contoh berikut ini. 3 mata uang dilemparkan bersama-sama. Berarti 3 mata uang. Tentukan peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka. Ini ada 3 mata uang. Kemarin kita sudah belajar bahwa mata uang itu dirumuskan dengan 2 pangkat N. Karena N-nya ada 3, maka kita ganti dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Maka ruang sampel untuk soal kita ini adalah 8. Sekarang kita mencari A. Untuk mencari A, kita harus tahu dulu apa kejadian terjadi. Ada 3 koin. Langkah pertama, kita cari dulu kejadian 2 koin. Koin pertama dan kedua itu akan terjadi kalau kita lempar. Koin pertama itu akan keluar angka atau gambar. Koin kedua juga angka atau gambar. Jika kita lempar kedua-duanya, maka kemungkinan yang keluar bisa angka, atau angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Ini kejadian apabila 2 koin kita lemparkan. Bagaimana dengan 3 koin? Berarti koin yang 2 tadi kita lempar tadi kan kejadiannya angka-angka dengan angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Sedangkan koin ketiga kemungkinan terjadi angka dan gambar. Jika kita lempar ketiga koin ini, maka kemungkinan dapat terjadi yaitu angka dengan angka, angka dengan angka gambar, angka dengan gambar angka dengan gambar-gambar, kemudian gambar dengan angka-angka, gambar dengan angka gambar, gambar dengan gambar angka, gambar dengan gambar-gambar. Inilah kejadian apabila dilempar 3 koin. Terbukti bahwa ruang sampelnya 8. Sekarang kita lihat kejadian A. Kejadian A yang diminta pada soal yaitu munculnya 2 gambar dan 1 angka. Berarti muncul 2 gambar, bisa saja AGGG atau bisa juga GAG atau GGA. Syaratnya 2 gambar 1 angka. Sehingga banyaknya kejadian A yang muncul 2 gambar dan 1 angka itu sebanyak 3 buah. Sehingga peluang terjadinya suatu kejadian A yang muncul 2 gambar dan 1 angka itu adalah NA dibagi dengan NS. Banyaknya kejadian A itu adalah 3, kemudian ruang sampelnya adalah 8. Sehingga peluang terjadinya suatu kejadian A akan muncul 2 gambar dan 1 angka. Kalau kita lempar 3 koin ini, itu peluangnya adalah 3/8. Kita lanjutkan soal berikutnya. Apabila dilemparkan 2 buah dadu. Langkah pertama, kita tentukan dulu ruang sampel. Ruang sampel pada 2 dadu kemarin dirumuskan dengan 6 pangkat N.
N-nya ada 2 dadu, berarti N-nya kita ganti dengan 2, sehingga ruang sampelnya itu sama dengan 36. Kemudian kita tengok lagi kejadian yang pada 2 dadu itu apa yang akan terjadi. Apabila 2 dadu kita lempar, misalnya dadu pertama yang akan keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua yang dilempar akan keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kedua dadu yang kita lempar, kemungkinan yang keluar bisa 1, 1 atau 1, 2, artinya dadu 1 keluar mata angka 1, dadu kedua keluar angka 2. Atau 1, 3, artinya dadu 1 angka 1, dadu 2 angka 3. 1, 4, artinya dadu 1 angka 1, dadu 2 angka 4. 1, 5, artinya dadu 1 itu keluar angka 1, dadu 2 keluar angka 5. 1, 6, artinya dadu pertama keluar angka 1, dadu kedua keluar angka 6. Begitu seterusnya. Sekarang kita lihat dari pelemparan 2 dadu ini, tadi yang ditanya adalah berapa peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 4. Berarti kita misalkan A ini adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Yang berjumlah 4, 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1. Maka banyaknya kejadian mata dadu yang berjumlah 4 itu NA-nya adalah 3. Sehingga peluang terjadinya munculnya mata dadu berjumlah 4 itu adalah NA itu banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Tadi banyaknya kejadian yang keluar mata dadu berjumlah 4 itu adalah 3, dibagi dengan ruang sampel 2 dadu dilempar yaitu 36. Kita perkecil bagi 3, berarti dapatlah 1/12. Inilah jawaban apabila 2 dadu dilempar bersama-sama akan muncul mata dadu berjumlah 4, maka peluangnya ada 1/12. Kita coba dengan kartu bridge. Peluang terambilnya kartu bernomor 5. Sekarang kita lihat kartu remi ini terdiri dari berapa ruang sampelnya. Kartu remi itu ada angka 2 sampai angka 10. Berarti ada 9 angka, kita kalikan dengan 4, dapatlah 36 buah. Kemudian kartu remi itu ada J, ada Q, ada King, ada As. Itu sebanyak 4, kita kalikan 4 adalah 16. Maka jumlah semua kartu remi itu sebanyak 52. Sekarang 4 ini apa yang kita kalikan? 4 itu adalah kartu daun, hati, wajik, dan keriting. Artinya setiap nomor ini memiliki 4 buah model kartu. Ini contohnya angka 2. Angka 2 itu ada kartu 2 daun, ada angka 2 hati, ada angka 2 wajik, ada angka 2 keriting. Maka ini alasannya dikalikan 4. Sehingga ruang sampel pada kartu remi atau kartu bridge itu sebanyak 52. Ini model kartu daun, ini model hati, ini model wajik, ini model keriting. Jadi untuk kartu contohnya kartu remi angka 3 itu ada 3 angka daun, 3 hati, 3 wajik, dan 3 keriting. Maka dikalikan 4. Sekarang kita lihat kartu bernomor 5. Bernomor 5 tadi ada 4, yaitu 5 hati, 5 keriting, 5 wajib, dan 5 daun. Berarti banyaknya kejadian A kartu bernomor 5 yaitu 4. Maka NA sama dengan 4. Sehingga peluang terjadinya kejadian A yang muncul kartu bernomor 5 itu adalah NA banyaknya kartunya adalah 4 dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampel pada kartu bridge itu adalah 52. Sehingga peluangnya menjadi 1/13. Kita perkecil bagi 4. Inilah jawaban apabila kita mencari peluang terambilnya kartu bernomor 5 pada kartu remi atau bridge. Kita coba lihat selanjutnya.
Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Peluang terambilnya bukan kartu king. Model soal seperti ini adalah soal komplement. Langkah pertama, kita cari dulu ruang sampel dari kartu bridge atau remi. Ruang sampel tadi kita udah coba cari, yaitu sebanyak 52 ruang sampel. Soal kita ingin mencari bukan kartu king. Langkah pertama, kita cari dulu kartu king. Pada kartu remi, kartu king itu ada 4, yaitu king hati, king keriting, king wajib, king daun. Maka banyaknya kejadian untuk kartu king itu sebanyak 4. Sehingga peluang terjadinya kejadian munculnya kartu king itu adalah banyaknya kartu king NA dibagi dengan ruang sampel. Banyaknya kartu king tadi kita sudah menentukan itu adalah 42, yaitu king hati, king wajib, king daun, dan king keriting. Dibagi dengan ruang sampelnya adalah 52. Kita perkecil, dapatlah 1/13. Ini adalah peluang kemungkinan terjadinya keluar kartu king. Soal kita bukan kartu king. Berarti ini adalah soal komplement. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita gunakan rumus untuk mencari peluang komplement. Itu adalah 1 dikurang peluang kejadian sebuah A. 1 dikurang kejadian A atau kejadian keluarnya kartu king itu adalah 1/13. Kita samakan penyebutnya, 13/13 dikurang 1/13. Sehingga diperolehlah peluang terambilnya yang bukan kartu king itu sebanyak 12/13. Jadi peluang terambilnya yang bukan kartu king itu adalah 12/13. Untuk lebih memahami lagi, coba kerjakan soal yang ada di buku halaman 77 nomor 14 dan 16, halaman 78 nomor 23 dan 25. Demikianlah penjelasan saya tentang materi peluang satu kejadian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.